Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang menginspirasi, tentang seorang pendeta yang akhirnya menemukan jalan kebenaran dalam Islam. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Elijah Cross memulai harinya dengan doa panjang di ruang kerjanya yang dipenuhi cahaya matahari pagi, sementara jemaat di Ravensbrück memandangnya sebagai simbol keimanan yang teguh. Dengan langkah percaya diri, ia berjalan menuju gereja tua yang megah, di mana loncengnya berdentang setiap pagi sebagai panggilan untuk doa bersama. Rutinitasnya selalu sama, membuka kitab suci, memimpin doa bersama, dan memberikan nasihat spiritual yang menyentuh hati jemaatnya. Elijah selalu mengenakan jubah putih dengan ornamen emas yang melambangkan kemurnian dan otoritasnya sebagai pemimpin gereja, membuat setiap orang yang melihatnya merasa kagum. Di ruang kerjanya yang dipenuhi salib-salib besar dan lilin yang menyala, Elijah sering merenungkan keajaiban hidup yang ia yakini sebagai bukti kasih Tuhan. Setiap minggu, ia berdiri di mimbar dengan suara lantang, menyampaikan khotbah yang membakar semangat jemaat untuk terus hidup dalam ketaatan. Penduduk Ravensbrück, yang sebagian besar adalah petani dan pedagang kecil, menggantungkan keimanan mereka pada Elijah, percaya bahwa ia adalah pemimpin yang mampu membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Namun, di balik wajahnya yang tenang dan senyum yang tulus, Elijah sering merasa beban tanggung jawab itu semakin berat dari hari ke hari. Meskipun ia tampak bahagia menjalani hidupnya, ada momen-momen ketika ia merasakan kekosongan yang sulit ia jelaskan, meski ia tidak pernah mengakuinya kepada siapapun. Dalam keheningan malam, Elijah sering merenungkan keberadaannya di dunia ini, bertanya-tanya apakah jalan yang ia pilih benar-benar membawa kebahagiaan sejati. Suatu sore, di ruang utama gereja, Elijah duduk bersama beberapa jemaatnya, menonton sebuah program televisi yang menampilkan pemandangan dari Mekah. Kamera televisi memperlihatkan ribuan orang mengenakan pakaian serba putih, bergerak mengelilingi bangunan besar berwarna hitam, yang mereka sebut sebagai Ka'bah. Ketika layar menzoom close-up pada orang-orang yang mencium Hajar Aswad, Elijah tertawa keras, sambil menunjuk ke layar dengan sikap meremehkan. "Lihatlah," katanya dengan nada mengejek, "mereka mencium batu seperti menyembahnya, sungguh memalukan." Jemaat yang mendengarnya ikut tertawa, mengangguk setuju, merasa bahwa keimanan mereka jauh lebih benar dibandingkan apa yang mereka lihat di layar. Elijah terus melanjutkan candaannya, mengatakan bahwa ritual seperti itu hanyalah bukti dari kebutaan spiritual yang tidak memahami makna sejati penyembahan kepada Tuhan. Di tengah tawa mereka, seorang jemaat muda bernama Lukas tampak diam, memperhatikan layar dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, meskipun ia tidak berkata apa-apa. Ketika siaran berakhir, salah satu jemaat berkata, "Kita harus bersyukur memiliki pemimpin seperti Anda, Pendeta Elijah, yang selalu membimbing kami menjauh dari kesesatan." Elijah tersenyum bangga, merasa bahwa ia telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin spiritual yang menjaga keimanan jemaatnya tetap kuat. Namun, di dalam hatinya, gambaran orang-orang di Mekah itu terus terbayang, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hiburan belaka. Malam itu, Elijah tidur lebih awal, tetapi ia mendapati dirinya terjebak dalam mimpi yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di tempat lain. Dalam mimpinya, ia melihat lautan manusia berpakaian putih, bergerak serempak mengelilingi sebuah bangunan besar berwarna hitam, dengan ketenangan yang memikat. Suara-suara dalam bahasa asing terdengar jelas di telinganya, meskipun ia tidak mengerti artinya, namun ada sesuatu yang terasa damai dalam bunyi itu. Di tengah kerumunan, seorang pria dengan wajah berseri-seri menatapnya dengan pandangan yang menembus hatinya, seolah mengetahui segala rahasia hidupnya. Pria itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Kau juga akan berada di sini suatu hari nanti, jika kau mencari kebenaran." Elijah merasa tubuhnya bergerak sendiri menuju bangunan hitam itu, tetapi sebelum ia sampai, ia terbangun dengan jantung berdebar dan napas tersengal-sengal. Mimpi itu begitu nyata hingga ia merasakan keringat dingin mengalir di dahinya, meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Sepanjang malam, ia duduk di tepi tempat tidurnya, memikirkan makna dari mimpi itu, bertanya-tanya mengapa ia merasakan ketenangan yang aneh selama mimpi tersebut.
Pagi harinya, ia mencoba mengabaikan perasaan itu dengan kembali pada rutinitasnya, tetapi bayangan dari mimpi itu terus menghantuinya sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, Elijah merasa bahwa mungkin ada sesuatu di luar pemahamannya yang sedang mencoba menarik perhatiannya, meskipun ia belum tahu apa. Di pagi yang cerah, Elijah menemukan sebuah amplop coklat misterius tergeletak di depan pintu gereja, tanpa nama pengirim atau tanda pengenal apapun. Dengan sedikit curiga, ia memungut amplop itu, melirik ke sekelilingnya, dan memastikan bahwa tak ada seorang pun di sekitar yang tampak mencurigakan. Setelah memasuki ruang kerjanya, ia membuka amplop tersebut dan menemukan secarik kertas dengan tulisan tangan yang rapi, berbunyi, "Kebenaran ada di seberang pandanganmu, bacalah, maka kau akan melihat." Pesan itu membuatnya mengernyitkan dahi, tetapi perhatiannya segera tertuju pada sebuah buku kecil yang juga terdapat di dalam amplop tersebut. Sampul buku itu berwarna biru tua, dengan judul besar berwarna perak bertuliskan, "The Path to the Truth, Jalan Menuju Kebenaran," tanpa nama penulis atau logo penerbit. Rasa penasaran menggelitik pikirannya, tetapi ia mencoba mengesampingkannya, meyakini bahwa mungkin itu hanyalah kiriman acak dari seorang jemaat yang ingin berbagi bahan bacaan. Namun, saat menjelang malam, keinginannya untuk membuka buku tersebut semakin kuat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memanggilnya. Setelah selesai dengan tugas-tugas gereja, Elijah duduk di kursinya, menyalakan lampu baca, dan membuka halaman pertama buku tersebut dengan ragu-ragu. Kalimat pembuka buku itu tertulis tebal, "Kebenaran bukan milik satu bangsa, satu bahasa, atau satu manusia, ia adalah milik siapapun yang mencarinya." Hari-hari berikutnya, pikiran Elijah terus-menerus dihantui oleh isi buku, The Path to the Truth, yang berbicara tentang keesaan Tuhan, tauhid, dan makna sejati dari pengabdian kepadanya. Banyak konsep dalam buku itu yang terasa aneh baginya, tetapi sebagian dari isinya mengingatkannya pada ayat-ayat Alkitab yang sering ia baca, membuat hatinya diliputi keraguan. Buku itu menjelaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa alam semesta dan tak membutuhkan perantara, yang membuat Elijah teringat pada bagian dari Injil Yohanes yang berbicara tentang kebenaran yang membebaskan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa buku tersebut hanyalah upaya untuk menggoyahkan keimanannya, tetapi logika dan argumen dalam buku itu terlalu kuat untuk diabaikan. Di sela-sela kesibukannya, pikirannya terus kembali ke halaman-halaman buku tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai ia pahami. Malam itu, saat ia sedang mempersiapkan khotbah minggu, ia melihat bayangan wajah pria yang muncul dalam mimpinya beberapa malam sebelumnya, membuatnya semakin resah. Elijah mencoba menutup buku itu dan meletakkannya di rak, berharap bahwa menjauhkan diri dari bacaan tersebut akan mengembalikan ketenangan hatinya. Namun, semakin keras ia berusaha melupakannya, semakin dalam pertanyaan-pertanyaan itu menggema di benaknya, membuat tidurnya gelisah dan jiwanya terasa tidak tenang. Ia bahkan mulai mempertanyakan khotbah-khotbahnya sendiri, bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah memahami sepenuhnya esensi dari keimanan yang ia ajarkan. Dalam doa malamnya, ia berbisik dengan penuh kebingungan, "Tuhan, jika ini ujian MU, maka tunjukkan padaku jalan yang benar, karena hatiku terasa hampa meski bibirku penuh doa." Pagi itu, Elijah mengadakan kelas keagamaan di gereja, dihadiri oleh sekelompok pemuda yang selalu antusias mendengarkan ceramahnya. Ia berbicara tentang pentingnya kesetiaan kepada iman dan bagaimana semua jalan menuju keselamatan hanya bisa ditempuh melalui Yesus, Sang Juru Selamat. Lukas, seorang pemuda cerdas yang sering mengajukan pertanyaan kritis, mengangkat tangannya dan bertanya, "Pendeta, jika kita yakin bahwa kebenaran hanya ada di jalan kita, mengapa kita tidak pernah membahas agama lain, seperti Islam?" Suasana kelas seketika hening, beberapa murid menoleh ke arah Lukas dengan ekspresi terkejut, seolah-olah ia baru saja mengucapkan sesuatu yang tabu. Elijah tersenyum kaku, mencoba mengendalikan suasana, lalu berkata, "Lukas, kita tidak perlu mempelajari kesesatan untuk mengenali kebenaran, kegelapan tidak akan pernah bisa menerangi cahaya." Tapi Lukas tidak menyerah. Ia melanjutkan, "Tapi, pendeta, bukankah ada ayat di Alkitab yang mengatakan akan ada nabi setelah Yesus? Bisa saja itu merujuk pada seseorang yang belum kita kenal." Ucapan itu membuat jemaat lain mulai saling berbisik, dan salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Jonah, bertanya, "Ya, pendeta, bagaimana kita tahu jika nabi itu bukan Muhammad?" Wajah Elijah memerah,
tetapi ia tetap menjaga ketenangannya, menjelaskan bahwa tidak ada nabi setelah Yesus dan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus harus dianggap sebagai penyesatan. Namun, kata-kata Lukas terus menggema di benaknya, dan ia mulai merasa bahwa pertanyaan itu bukan hanya dari Lukas, melainkan dari lubuk hatinya sendiri yang mulai mempertanyakan hal serupa. Sepulang dari kelas, Elijah berjalan sendirian di lorong gereja, memandang ke arah salib besar di dinding depan, dan dalam keheningan itu, ia bergumam, "Tuhan, apa yang sebenarnya kau ingin aku pahami dari semua ini?" Malam itu, saat hujan rintik membasahi jendela kaca gereja, Elijah sedang merapikan buku-buku di rak ruang kerjanya ketika terdengar ketukan pelan di pintu depan. Awalnya, ia mengabaikannya, mengira itu hanyalah suara angin atau ranting yang jatuh, tetapi ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan teratur. Dengan sedikit waspada, Elijah menuju pintu dan membukanya perlahan, menemukan seorang pria asing dengan mantel hitam yang basah kuyup berdiri di bawah guyuran hujan. Pria itu tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya, "Nama saya Rahman, saya baru pindah ke Ravensbrück, bolehkah saya masuk sebentar?" Meski ragu, Elijah mengizinkannya masuk, membawanya ke ruang tamu kecil di sisi gereja, di mana kehangatan api dari perapian kecil mengusir dingin dari tubuh mereka. Rahman duduk dengan tenang, mengeringkan tangannya dengan sapu tangan, dan mulai berbicara tentang bagaimana ia pindah ke kota ini untuk membuka toko kecil di sudut jalan utama. "Saya juga seorang Muslim," kata Rahman sambil tersenyum, matanya penuh ketulusan, "dan saya mendengar bahwa Anda adalah pemimpin spiritual yang dihormati di kota ini." Kata "Muslim" membuat Elijah sedikit tegang, tetapi ia menyembunyikan perasaannya dengan anggukan kecil dan berkata, "Ya, saya seorang pendeta, apa yang bisa saya bantu?" Rahman dengan sopan berkata, "Saya hanya ingin berbicara, berbagi pemikiran tentang Tuhan, jika Anda bersedia. Saya yakin kebenaran hanya bisa ditemukan melalui percakapan yang jujur." Meskipun awalnya enggan, rasa ingin tahu dalam hati Elijah membuatnya setuju, dan mereka mulai berbicara, pertemuan yang tak pernah ia bayangkan akan mengubah arah hidupnya. Di bawah temaram cahaya lilin, Rahman duduk dengan tenang, tangannya bersilang di pangkuan, sementara Elijah duduk di hadapannya, bersandar di kursi kayu dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Di dalam Islam, kata Rahman dengan suara lembut, Tuhan itu satu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Dia tidak membutuhkan perantara, hanya kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Elijah mengernyitkan dahi, merasa bahwa pernyataan itu bertentangan dengan konsep Trinitas yang selama ini ia ajarkan, tetapi ia tidak memotong pembicaraan Rahman. Rahman melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Kami percaya kepada semua nabi, dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Yesus, tapi nabi terakhir adalah Muhammad, yang membawa pesan akhir dari Tuhan." Mendengar nama Yesus disebut, Elijah merasa ada percikan ketertarikan, tetapi ia tetap bertahan dengan argumennya, Yesus adalah anak Tuhan dan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Rahman tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau perdebatan, hanya berkata dengan tenang, "Jika Tuhan itu satu, mengapa Anda membutuhkan perantara untuk berbicara kepadanya? Mengapa tidak langsung kepadanya?" Pertanyaan itu menusuk relung hati Elijah, membuatnya terdiam sejenak, karena itu adalah pertanyaan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. "Kami berdoa langsung kepada Tuhan," Rahman melanjutkan, 5 kali sehari, kami tunduk langsung kepadanya tanpa perantara, hanya Dia yang layak disembah." Percakapan itu berlangsung hingga larut malam, dan meskipun Elijah mencoba mempertahankan argumennya, hatinya terusik oleh logika yang diajukan oleh Rahman. Sebelum pergi, Rahman menatap mata Elijah dan berkata dengan lembut, "Kebenaran tidak akan pernah memaksa masuk ke hatimu, tapi ia akan selalu mengetuk pintunya." Malam itu, setelah Rahman pergi, Elijah merasa tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti memutar ulang dialog yang baru saja ia alami. Ia berbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata sambil menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa pertemuan itu hanyalah percakapan biasa. Namun, dalam tidurnya, ia kembali terperangkap dalam mimpi yang begitu nyata, lebih nyata dari mimpi sebelumnya, seolah-olah jiwanya benar-benar dipindahkan ke tempat yang asing. Ia berdiri di tengah lautan manusia yang mengenakan pakaian putih bersih, semuanya bersujud ke arah satu titik yang bersinar di kejauhan. Suara berbisik yang lembut tapi menggetarkan terdengar dari segala arah, berkata, "Hanya kepadaku, mereka tunduk."
Elijah mencoba berbalik, tetapi tubuhnya seolah tak mampu bergerak, pandangannya terkunci pada orang-orang yang bersujud dengan penuh ketundukan dan kehusyukan. Ia melihat seorang anak kecil di dekatnya, yang menatapnya dengan mata bersinar dan berkata dengan polos, "Apa yang kau tunggu? Dia menunggumu di sana." Tiba-tiba, perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya, seolah-olah semua beban hidupnya dicabut dari hatinya dalam sekejap. Namun, saat ia mulai melangkah menuju titik cahaya itu, ia terbangun mendadak dengan keringat mengalir di dahinya, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Ia duduk di tepi ranjangnya, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Apa maksudnya ini, Tuhan? Apa yang kau ingin aku lihat?" Di tengah rasa gelisah yang tak kunjung reda, Elijah memutuskan untuk melawan perasaan yang terus mengusik hatinya dengan lebih keras lagi, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ujian dari Tuhan. Pada khotbah Minggu pagi, ia berdiri di atas mimbar dengan suara yang lebih lantang dari biasanya, mengatakan kepada jemaat bahwa agama lain hanyalah kesesatan, dan satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Jemaat terdiam, beberapa dari mereka mengangguk setuju, tetapi sebagian lainnya bertukar pandangan seolah-olah merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Elijah berbicara kali ini. Dengan penuh semangat, ia melanjutkan, "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ajaran-ajaran yang dipuja oleh mereka yang menyembah batu, batu tidak akan pernah menyelamatkanmu dari api neraka." Kata-kata itu mengalir dari mulutnya dengan penuh emosi, tetapi jauh di dalam hatinya, ada keraguan yang menusuk, seolah-olah ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Bayangan lautan manusia bersujud dalam mimpinya kembali muncul di pikirannya, membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Tetapi ia menepisnya dengan keyakinan bahwa itu hanyalah tipu daya iblis. Ia mengeraskan suaranya lebih lagi, berbicara tentang bahaya, ajaran asing, dan mengingatkan jemaat untuk tetap setia pada ajaran gereja, sementara pikirannya sendiri bertarung dengan suara-suara dari hatinya. "Jangan terpengaruh oleh siapapun yang datang kepadamu dengan janji-janji palsu tentang kebenaran baru," serunya, dan ia teringat pada Rahman yang telah berbicara dengannya dengan penuh ketenangan dan logika. Saat khotbah usai, beberapa jemaat memuji pidatonya, tetapi beberapa lainnya memandangnya dengan sorot mata penuh kebingungan, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tak biasa dari seorang Elijah. Setelah semua jemaat pergi, Elijah berdiri di depan salib besar di dinding gereja, menatapnya dengan mata kosong, dan berbisik dengan suara parau, "Kenapa aku merasa semakin jauh dari MU, Tuhan?" Malam itu, angin kencang berembus dari utara, langit Ravensbrück gelap gulita, dan kilat menyambar dengan cahaya yang membelah langit malam seperti pedang cahaya. Di tengah badai besar itu, lonceng gereja berbunyi sendiri, bergoyang-goyang tanpa kendali karena hembusan angin kencang, membuat suasana semakin mencekam. Jemaat yang tinggal di sekitar gereja segera keluar dari rumah mereka, berkerumun di luar, melihat kobaran api kecil di bagian atap gereja sambil menunjuk dan berbisik satu sama lain. "Ini teguran dari Tuhan," teriak seorang wanita tua yang berdiri di dekat pagar, suaranya penuh ketakutan, sementara yang lain mengangguk seolah-olah setuju dengan ucapannya. Keesokan harinya, jemaat berkumpul di gereja yang rusak, memandang reruntuhan dengan kesedihan bercampur ketakutan, sementara sebagian dari mereka mulai menyalahkan Elijah secara langsung. Kata-kata itu sampai ke telinga Elijah, membuat dadanya terasa sesak, dan ia mulai meragukan keputusannya untuk melawan suara-suara hati kecilnya selama ini. Rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya, dan saat ia berdiri di tengah gereja yang berantakan, ia menatap salib besar yang sebagian telah rusak dan tergantung miring di dinding. "Jika ini memang hukuman MU, Tuhan," bisiknya lirih dengan air mata mulai membasahi pipinya, "tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan, aku sudah lelah melawan." Malam itu, dalam kesunyian gereja yang rusak, Elijah duduk di ruang kerjanya dengan cahaya lilin yang bergetar tertiup angin dari celah jendela yang retak. Dengan tangannya yang gemetar, ia meraih Alkitab lamanya, yang telah ia baca sejak muda, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah hatinya mencari sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia membuka halaman secara acak dan menemukan ayat dari Ulangan pukul 18:18 yang berbunyi, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya.
Hatinya bergetar membaca ayat itu, dan pikirannya langsung teringat pada Rahman yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail, saudara dari Ishak. Ia membaca ayat itu berulang-ulang, semakin lama semakin dalam, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka dalam pikirannya, dan sebuah bisikan halus di hatinya bertanya, bagaimana jika Nabi itu adalah Muhammad? Elijah menutup Alkitabnya dan memejamkan mata dengan napas berat, mencoba melawan pikiran itu, tetapi kata-kata dari antara saudara-saudara mereka terus menggema di benaknya seperti genderang yang tak berhenti dipukul. Ia membuka kembali Alkitab dan membaca Yohanes 16, 12, 14, yang berbicara tentang roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran dan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Tiba-tiba, ia teringat lagi percakapan dengan Lukas di ruang kelas beberapa minggu lalu, ketika Lukas bertanya, apakah mungkin Nabi yang disebut dalam ayat ini adalah Nabi dari keturunan Ismail? Keraguan yang selama ini ia tolak mulai berubah menjadi keyakinan kecil yang perlahan tumbuh, dan ia merasakan sensasi aneh, seperti cahaya kecil yang muncul di tengah kegelapan. Dengan suara lemah, ia berkata kepada dirinya sendiri, apakah aku telah mengabaikan sesuatu selama ini? Apakah aku telah buta terhadap pesan yang telah kau tunjukkan, Tuhan? Setelah beberapa hari berdiam diri, Elijah memutuskan untuk menemui Rahman secara diam-diam di sebuah kedai kopi yang terletak di sudut kota, jauh dari pandangan jemaat. Rahman sudah menunggu dengan tenang, seolah-olah ia telah mengetahui bahwa pertemuan ini tak akan terhindarkan, dan saat Elijah duduk di depannya, ia tersenyum penuh makna. Tanpa berkata banyak, Rahman mengeluarkan sebuah buku dari tasnya, sebuah salinan Al-Quran terjemahan, dan meletakkannya di atas meja dengan lembut. Ini untukmu, kata Rahman, bacalah, jika hatimu terbuka untuk kebenaran, aku yakin kau akan menemukan apa yang sedang mencarimu. Elijah memandang buku itu dengan ragu, merasa seolah dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Dengan hati yang penuh keraguan, Elijah menerima Al-Quran itu, tangannya gemetar sedikit saat menyentuh kertas yang lembut itu, dan ia berjanji untuk membacanya dengan pikiran terbuka. Rahman tidak banyak bicara, hanya memberikan senyuman tulus, yang mengisyaratkan bahwa ia memahami kegelisahan yang dirasakan oleh Elijah. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, Rahman berkata, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencari kebenaran. Elijah mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kebingungan dalam hatinya, dan mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi nanti, meskipun di dalam hatinya, Elijah tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari perjalanan yang sulit. Setibanya di rumah, Elijah meletakkan Al-Quran di atas meja kerjanya, menatapnya sejenak, dan menarik napas panjang, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Malam-malam Elijah dipenuhi dengan pembacaan Al-Quran, dengan cahaya lilin yang temaram menemani tiap halaman yang ia buka, dan seiring berjalannya waktu, ayat-ayat yang ia baca mulai meresap dalam jiwanya. Dan kami telah menciptakan manusia dari air, kemudian kami jadikan dia pasangan laki-laki dan perempuan, ia membaca ayat tentang penciptaan manusia, merasakan kedalaman makna yang tidak pernah ia temukan sebelumnya dalam ajaran yang ia pelajari. Setiap kali ia membaca, ia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang mulai terbangun, terhubung dengan kebenaran yang belum ia sadari sebelumnya. Ayat-ayat tentang tujuan hidup, tentang kesucian hati, dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan, berbicara langsung kepada hatinya, menggoyahkan fondasi yang selama ini ia bangun dengan keyakinan Kristiani. Ia mulai merasakan kekosongan yang lebih mendalam di dalam hatinya, sebuah kerinduan untuk menemukan jawaban yang selama ini terabaikan. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, ia membaca ayat yang tentang keesaan Tuhan, dan hatinya mulai merasa damai, seolah-olah semua kebingungan dalam hidupnya mulai terjawab. Tetapi, ada bagian dari dirinya yang tetap bertanya-tanya, bertahan pada keyakinan yang lama, meskipun hatinya semakin terbuka pada ajaran Islam. Malam demi malam, Elijah merasa seperti berjalan di jalan yang sempit namun terang, di mana setiap ayat memberikan cahaya baru untuk hidupnya. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, dalam cara ia melihat dunia dan bagaimana ia berhubungan dengan Tuhan, tetapi rasa takut dan keraguan masih menggerogoti dirinya. Aku tidak tahu apakah aku siap, tetapi aku tahu aku tidak bisa berbalik lagi, bisiknya kepada dirinya sendiri, merasakan hati yang mulai yakin, namun masih diselimuti ketakutan akan konsekuensinya.
Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Rahman, Elijah merasa semakin terasing dari jemaatnya, yang mulai mencurigai sikapnya yang lebih pendiam dan menghindari diskusi teologis. Jemaat gereja, yang dahulu sangat dekat dengannya, mulai merasakan ketegangan dalam sikap Elijah yang tidak lagi seperti biasanya, dan ada bisikan-bisikan yang mulai terdengar di kalangan mereka. Pastor Gregory, seorang pendeta senior yang dikenal sangat konservatif, merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk menghadapinya secara langsung di depan jemaat. "Elijah, kami khawatir tentangmu," kata Pastor Gregory dengan serius. "Kau mulai jauh dari ajaran gereja kita. Apa yang sedang terjadi?" Elijah mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Pastor Gregory terus mendesak. "Apakah kau mulai meragukan ajaran kita, ataukah kau dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak jelas?" Akhirnya, Elijah tidak dapat lagi menyembunyikan kebimbangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Aku merasa ada kebenaran yang lebih dalam dari yang pernah aku ajarkan, dan itu datang dari ajaran yang selama ini kutolak." Pastor Gregory terlihat terkejut, tetapi dengan suara tegas ia menjawab, "Jangan biarkan dirimu terjerat dalam kebohongan, ini adalah ujian yang akan membuatmu lemah." Namun, meskipun kata-kata itu keras, Elijah merasa sebuah kedamaian yang aneh dalam hatinya, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura. Perdebatan itu menjadi semakin sengit, tetapi Elijah merasakan bahwa ia tidak bisa lagi menghindari kebenaran yang telah muncul dalam hatinya, bahkan jika itu berarti ia harus melepaskan semua yang telah ia perjuangkan. Di depan jemaat yang kini semakin terbagi, Elijah menyadari bahwa ia telah sampai pada titik di mana ia harus memilih, meskipun ia tahu bahwa pilihannya akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Elijah merasa terhimpit antara dua dunia, dunia yang ia kenal dan dunia baru yang semakin terang di hadapannya. Pada suatu malam, ia menghubungi Rahman dan memintanya untuk bertemu lagi, kali ini dengan hati yang lebih berat, karena ia tahu bahwa ia harus mengakui sesuatu yang besar. Mereka bertemu di tempat yang sama, kedai kopi yang sepi itu, dan Elijah menatap Rahman dengan mata yang penuh kebingungan dan keraguan. "Rahman," kata Elijah pelan, "aku telah membaca Al-Quran, aku merasa hatiku mulai terbuka untuk kebenaran yang berbeda, tapi aku takut." Rahman menatapnya dengan penuh pengertian, "Aku tahu, Elijah, ini adalah perjalanan yang sulit, tetapi kebenaran tidak akan pernah membiarkanmu pergi." "Aku percaya pada Islam," lanjut Elijah dengan suara gemetar, "aku percaya bahwa Tuhan itu satu, dan Muhammad adalah nabinya, tapi aku takut untuk mengungkapkannya, karena itu berarti aku akan kehilangan segalanya." Rahman tersenyum lembut, dan berkata, "Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang jujur, jika hatimu sudah menemukan kebenaran, tidak ada yang lebih penting dari itu." "Aku tahu," kata Elijah, "tapi aku takut kehilangan jemaatku, kehilangan posisiku, kehilangan hidup yang aku bangun selama ini." "Ketakutan itu akan hilang ketika kau menerima kebenaran," Rahman menjawab dengan penuh keyakinan, "aku akan membawamu bertemu seorang ulama, seseorang yang bisa membimbingmu." Elijah menarik napas panjang, "Baiklah, aku siap." Dalam hati, ia merasa sebuah titik terang mulai menyinari jalan yang gelap dalam hidupnya. Malam itu, di sebuah ruang kecil yang terpencil, Elijah duduk bersila dengan hati yang penuh ketenangan, meski air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Rahman duduk di depannya, dengan senyum penuh kebijaksanaan, memandangnya dengan penuh pengertian, sambil menggenggam Al-Quran dengan lembut. "Ucapkan 2 kalimat syahadat, dan kau akan menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam," kata Rahman dengan suara penuh harapan. Elijah menarik napas dalam-dalam, merasa segala pergulatan batin dan kebingungan yang telah menghantuinya selama ini akan berakhir malam itu. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," ia mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. Saat kalimat itu terucap, seolah seluruh dunia sekitarnya berhenti sejenak, dan hanya ada ketenangan yang mendalam dalam hatinya. Air mata mengalir deras di pipinya, bukan karena penyesalan, tetapi karena perasaan lega yang luar biasa, seolah beban berat yang dipikulnya selama ini telah terangkat. Rahman memeluknya dengan penuh kasih, berkata, "Selamat datang, Abdul Hadi, hamba petunjuk, nama barunya kini tercatat dalam catatan langit." Meskipun dunia sekitarnya tetap sama, Elijah yang kini bernama Abdul Hadi merasa seperti seorang manusia baru, yang telah menemukan jati dirinya. Dengan langkah pasti, Abdul Hadi keluar dari ruang kecil itu,
siap menjalani hidup baru yang penuh dengan cahaya kebenaran, meskipun ia tahu tantangan besar menantinya. Seiring waktu, perilaku Abdul Hadi semakin berbeda, dan perubahan itu tidak luput dari perhatian jemaat gereja yang mulai curiga. Jemaat yang dulu sangat dekat dengannya mulai merasakan ada yang ganjil, terutama setelah mendengar bahwa ia sering terlihat keluar malam, tidak seperti biasanya. Elijah selalu tampak gelisah belakangan ini, ujar seorang jemaat kepada yang lainnya, sepertinya ada yang salah dengan dia. Beberapa jemaat mulai memperhatikan bahwa Abdul Hadi jarang lagi berbicara tentang Yesus atau Alkitab, malah lebih sering membahas topik yang tidak mereka mengerti. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah pendeta mereka yang dulu sangat setia pada ajaran gereja kini mulai terjerumus ke dalam kesesatan. Ada bisikan-bisikan yang mulai berkembang di kalangan jemaat, menganggap Abdul Hadi telah terpengaruh oleh ajaran yang sesat, terutama setelah ia menjadi semakin tertutup. Beberapa orang mulai mendekati Rahman, yang sering terlihat berada di sekitar gereja, dan mulai bertanya apakah mereka terlibat dalam perubahan yang dialami oleh Abdul Hadi. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dia, kata Rahman dengan tenang, tetapi Tuhan akan memberi petunjuk pada orang yang mencari kebenaran. Ketegangan semakin meningkat, dan beberapa jemaat merasa bahwa mereka harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan Abdul Hadi dari apa yang mereka anggap sebagai kebingungannya. Dalam hati Abdul Hadi, ia merasakan bahwa waktu untuk menghadapi kebenaran yang ada dalam dirinya semakin dekat, meskipun itu berarti ia harus kehilangan segalanya. Suatu hari, setelah mendengar desas-desus yang semakin berkembang, Abdul Hadi memutuskan untuk menghadapi jemaat secara langsung di gereja, tempat ia pernah melayani. Jemaat berkumpul di gereja, dengan wajah penuh kecemasan, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Abdul Hadi, yang kini semakin terasing dari mereka. Dengan langkah mantap, Abdul Hadi naik ke mimbar, melihat jemaat yang pernah ia pimpin dengan penuh rasa hormat dan juga rasa takut akan reaksi mereka. Saudara-saudari, aku tahu kalian telah merasakan ada yang berbeda dalam diriku belakangan ini, mulai Abdul Hadi, dengan suara yang dalam dan penuh ketenangan. Aku ingin kalian tahu, aku telah menemukan sebuah kebenaran yang sangat dalam dan meyakinkan hatiku, aku telah menerima Islam sebagai agamaku. Ada keheningan sejenak, kemudian bisikan mulai terdengar di antara jemaat, beberapa wajah tampak terkejut, sementara yang lain terlihat marah dan kecewa. Bagaimana bisa seorang pendeta, yang selama ini mengajarkan kita tentang Kristus, berpaling ke agama yang sama sekali berbeda? Tanya seorang jemaat dengan nada penuh amarah. Abdul Hadi menatap mereka dengan penuh kasih dan berkata, aku tidak berpaling dari Tuhan, aku hanya menemukan cara yang lebih murni untuk menyembahnya, cara yang lebih sesuai dengan keyakinanku bahwa Tuhan itu Maha Esa. Jemaat mulai terpecah, beberapa di antaranya diam, beberapa lainnya mulai berdebat, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada pendeta mereka yang dulu sangat dihormati. Dalam hatinya, Abdul Hadi tahu bahwa ini adalah titik balik, bahwa keputusan yang telah ia buat tidak akan pernah dapat diubah, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah memilih kebenaran yang akan membawanya pada kedamaian yang sejati. Setelah pengakuan mengejutkan Abdul Hadi, gereja yang dulu penuh dengan kegembiraan dan persatuan kini dipenuhi dengan kegelisahan dan kebingungan. Beberapa jemaat meninggalkan gereja dengan marah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa pendeta mereka telah memeluk agama yang mereka anggap sesat. Dia telah terpengaruh oleh kebohongan, teriak salah satu jemaat, dia harus diusir dari sini. Namun, ada juga sebagian yang mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada kebenaran dalam apa yang ditemukan oleh Abdul Hadi, meskipun mereka belum siap untuk menerima kenyataannya. Aku rasa ini adalah ujian besar untuk kita semua, kata seorang jemaat yang lebih bijak. Mungkin Tuhan sedang menguji kita untuk membuka hati kita pada hal-hal yang belum kita pahami. Meskipun banyak yang marah, beberapa orang tetap ingin mendengar lebih banyak dari Abdul Hadi, penasaran dengan apa yang telah ia temukan dalam perjalanan spiritualnya. Aku hanya ingin kalian tahu, kata Abdul Hadi kepada jemaat yang tersisa, ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ini adalah jalan yang aku pilih untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ketegangan semakin meningkat, tetapi dalam hati Abdul Hadi, ia merasa kedamaian yang luar biasa, meskipun banyak yang menentang, ia tahu bahwa kebenaran yang ia temukan adalah miliknya, dan ia tidak akan mundur. Apa yang sebenarnya dia temukan? Beberapa jemaat mulai bertanya-tanya, mencoba memahami perubahan yang terjadi pada Abdul Hadi,
tetapi kebanyakan dari mereka merasa kesal dan bingung. Dengan penuh keyakinan, Abdul Hadi menatap jemaat yang tersisa dan berkata, "Ini adalah awal baru, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk kalian semua jika kalian siap untuk menemui kebenaran." Lukas, pemuda yang selama ini selalu mempertanyakan ajaran gereja, mulai merasakan kegelisahan yang dalam setelah pengakuan Abdul Hadi. "Apakah benar jalan yang aku ikuti selama ini adalah yang terbaik?" pikir Lukas, sambil memandangi salinan Al-Quran yang kini ada di tangannya, pemberian dari Abdul Hadi. Di malam yang sepi, ia membuka halaman demi halaman kitab itu, dan semakin dalam ia membaca, semakin terasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam hatinya. Apa yang mereka ajarkan di gereja tidak pernah sejelas ini, pikirnya, merasakan penjelasan tentang Tuhan yang Maha Esa, yang dalam Islam disebut dengan Tauhid, begitu logis dan penuh makna. Meskipun awalnya merasa cemas, Lukas tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk menggali lebih dalam tentang agama yang kini sedang mempengaruhi pendeta mereka. Setiap ayat dalam Al-Quran seakan berbicara langsung kepadanya, menantang keyakinannya dan membawanya dalam perjalanan spiritual yang penuh dengan pertanyaan. "Apakah ini yang selama ini aku cari?" tanyanya dalam hati, merasakan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, kedamaian dan keraguan yang saling berpadu. Suatu pagi, Lukas memutuskan untuk menemui Abdul Hadi, untuk membicarakan lebih jauh apa yang telah ia baca dan rasakan. "Aku ingin tahu lebih banyak," kata Lukas kepada Abdul Hadi, dengan nada yang penuh keinginan untuk memahami lebih jauh. Abdul Hadi memandang Lukas dengan penuh kasih dan berkata, "Jika kamu sungguh mencari kebenaran, pintu ini selalu terbuka untukmu." Abdul Hadi, setelah beberapa waktu menjauh dari jemaat, memutuskan untuk mengundang mereka untuk sebuah pertemuan terbuka, tempat untuk berdialog dan bertanya jawab tanpa ada batasan. Beberapa jemaat yang awalnya marah dan bingung mulai menunjukkan ketertarikan, bertanya-tanya apakah ada yang bisa mereka pelajari dari pendeta mereka yang kini menjadi seorang Muslim. "Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa Islam adalah kebenaran?" tanya Pastor Gregory dengan nada penuh skeptis. Abdul Hadi tersenyum dengan sabar, "Kebenaran bukan hanya tentang apa yang kita percayai, tetapi tentang apa yang membuat hati kita merasa damai dan dekat dengan Tuhan." Beberapa jemaat mulai mengakui bahwa mereka juga merasa ragu terhadap ajaran yang mereka pegang selama ini, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan hal itu. Dalam diskusi yang semakin mendalam, Abdul Hadi menjelaskan konsep Tauhid dan kenabian Muhammad dengan cara yang sangat sederhana, namun penuh kekuatan. "Saya dulu juga merasa takut untuk mempertanyakan," kata seorang jemaat bernama Sarah, "tetapi setelah mendengar penjelasan Anda, saya mulai merasa ada kebenaran dalam apa yang Anda katakan." Lukas, yang duduk di antara jemaat, merasa hatinya semakin terbuka, mungkin ini adalah kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih jelas, pikirnya. Diskusi semakin mengarah pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kedamaian, keadilan, dan kebesaran Tuhan yang satu, yang dapat dirasakan oleh setiap orang tanpa perantara. Abdul Hadi menutup diskusi dengan berkata, "Jalan kebenaran bukanlah tentang menghakimi, tetapi tentang menyampaikan apa yang kita yakini dengan tulus, dan biarkan Tuhan yang memutuskan." Setelah beberapa minggu pertemuan dan dialog, angin perubahan mulai berhembus di gereja yang kini semakin goyah. Sebuah pertemuan besar diadakan, kali ini bukan hanya untuk mendengarkan ajaran-ajaran baru, tetapi untuk merayakan kebebasan dalam mencari kebenaran. Jemaat yang mulai merasakan kedamaian dalam hati mereka berkumpul dengan niat untuk mendengarkan lebih lanjut dari Abdul Hadi, yang kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. "Hari ini, saya ingin kalian tahu bahwa setiap orang punya hak untuk menemukan kebenaran mereka," kata Abdul Hadi, berdiri dengan penuh keyakinan di depan jemaat yang kini semakin banyak. Ada ketegangan di udara, tetapi juga harapan, karena banyak dari mereka yang merasa ragu akhirnya mulai menemukan kedamaian dalam ajaran yang disampaikan. Tiba-tiba, seorang jemaat bernama Peter berdiri dan berkata, "Saya ingin mengucapkan syahadat, saya ingin mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Abdul Hadi." Dengan suara penuh semangat, Peter mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jemaat yang terkejut, tetapi juga terharu melihat keberanian dan ketulusan hatinya. Lalu, satu persatu, jemaat lainnya mulai berdiri, mengucapkan syahadat dengan penuh rasa syukur, seolah beban hidup mereka yang selama ini mengganjal mulai terlepas. Tangisan kebahagiaan memenuhi ruangan, ketika setiap orang merasa bahwa mereka telah menemukan jalan terang yang selama ini mereka cari.
Abdul Hadi menatap jemaat yang kini telah menerima kebenaran dengan penuh rasa haru, mengetahui bahwa ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang baru bagi mereka semua. Setelah berbulan-bulan proses peralihan yang penuh tantangan, gereja Ravensbrück yang dulu megah kini berubah menjadi masjid yang sederhana namun penuh berkah. Perubahan itu diawali dengan keputusan yang tidak mudah bagi sebagian besar jemaat, namun dengan keyakinan yang kokoh, mereka mengikuti jejak Abdul Hadi. Ini adalah simbol dari perjalanan kita bersama menuju kebenaran, kata Abdul Hadi kepada komunitas yang kini semakin berkembang. Beberapa dari mereka yang tadinya menentang perubahan itu, kini mulai merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kami telah menemukan jalan yang lebih terang, kata Sarah, salah satu jemaat yang sebelumnya skeptis, kini hati kami lebih damai. Masjid yang dulunya adalah gereja menjadi tempat yang penuh dengan keceriaan, di mana setiap orang berkumpul untuk beribadah, belajar, dan saling mendukung. Kami bukan hanya pindah tempat ibadah, kami telah pindah menuju kehidupan yang lebih penuh makna, kata Lukas, yang kini juga menjadi bagian dari komunitas Muslim Ravensbrück. Abdul Hadi, yang kini dikenal sebagai pemimpin spiritual komunitas tersebut, merasa penuh tanggung jawab untuk membimbing mereka menuju jalan yang lebih baik, dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Perjalanan ini adalah perjalanan bersama Tuhan, ujar Abdul Hadi, dan kita semua berjalan dalam cahayanya, meski mungkin jalan itu penuh dengan rintangan. Komunitas Muslim Ravensbrück semakin berkembang, dengan anggota baru yang terus berdatangan, yang tertarik untuk belajar dan menemukan kedamaian dalam Islam. Waktu berlalu, dan Abdul Hadi kini tidak hanya dikenal di Ravensbrück, tetapi kisah perjalanannya menyebar jauh melampaui kota kecil itu. Ia menjadi pembimbing spiritual yang dihormati, tidak hanya oleh komunitas Muslim, tetapi juga oleh mereka yang terinspirasi oleh ketulusan dan perjalanan spiritualnya. Abdul Hadi adalah contoh nyata bahwa perjalanan menuju kebenaran adalah perjalanan menuju Tuhan, kata Rahman, seorang sahabat dan saudara seiman. Abdul Hadi sering merenung di depan masjid yang dulu merupakan gereja tempat ia pertama kali mendengar suara Tuhan, tempat di mana ia dulu berdiri dengan salib di dadanya. Aku kini melihat salib dengan cara yang berbeda, pikirnya, bukan sebagai simbol penebusan dosa, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan menuju cahaya. Setiap kali melihat anak-anak yang baru belajar Islam, Abdul Hadi merasa seolah ia melihat kembali dirinya sendiri, yang dulu penuh keraguan dan kebingungan. Ia mengajarkan mereka tentang nilai-nilai Islam, tentang ketauhidan, dan tentang bagaimana setiap individu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak membutuhkan perantara untuk Tuhan, karena Dia lebih dekat dari urat nadi kita, katanya dengan penuh keyakinan kepada mereka yang datang untuk belajar. Abdul Hadi sadar bahwa perjalanannya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang membantu orang lain untuk menemukan kedamaian dalam hidup mereka, tanpa rasa takut dan penuh kasih sayang. Di bawah cahaya yang lembut dari bulan, Abdul Hadi berdiri di masjid yang dulu adalah gereja, dengan hati yang penuh rasa syukur, mengetahui bahwa perjalanan hidupnya kini membawa kedamaian bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang yang telah memilih jalan yang sama.